Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmati dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Hukum dan Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 19010221. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam. Variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam terbagi pada 3 periode. Yang pertama ada periode Rasulullah, yang kedua ada periode Madinah, dan yang ketiga atau yang terakhir ada periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari ketiga periode variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang periode Rasulullah. Periode Rasulullah pada masa Nabi ini disebut masa pembentukan hukum atau al-insya wa al-takwin. Karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasi yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada masa ini adalah wahyu, baik Al-Quran ataupun sunnah yang terbimbing oleh wahyu. Masa ini sekalipun terbilang singkat, selama 10 tahun, tetapi sangat menentukan perkembangan hukum dan ketentuan hukum pada masa-masa berikutnya atau pada masa-masa periode berikutnya. Berbicara mengenai tasyrik pada masa ini memiliki karakteristik yang sangat kuat yang menunjukkan periode Rasulullah. Ada dua karakteristik yang sangat terikat dengan periode Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Dengan dua pusaka inilah peraturan dan perundang-undangan Islam telah ditentukan. Dan yang kedua, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran meminta mereka agar menggunakan akal pikiran mereka, karena Allah telah mengistimewakan mereka dengan akal yang tidak Allah istimewakan kepada makhluk lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tasyrik pada periode Madinah. Baiklah, tasyrik pada periode Madinah berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Jadi pada fase ini membahas tentang akidah akhlak. Karena sebelum zaman ini mencapai kesempurnaannya, ia telah mencukupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi pada fase Islam sudah sangat kuat. Dan jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak. Sudah terbentuk suatu umat-umat yang mempunyai suatu pemerintahan. Baiklah, setelah itu yang digunakan pada fase ini adalah media dakwah. Untuk kepentingan inilah maka di Madinah ditentukan hukum-hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, dan kepidanaan serta lain-lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pada fase ini, fase periode Madinah, umat Islam sudah bertambah banyak. Sudah terbentuknya umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan. Itu artinya suatu pemerintahan ini sudah sangat gemilang, sudah dikenal oleh orang-orang, dan media dari perkenalan pada periode Madinah ini adalah dengan metode dakwah. Jadi pada masa ini telah terbentuknya hukum-hukum. Yang pertama itu ada hukum perkawinan yang kita kenal sampai sekarang,
hukum perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, lain-lainnya. Mungkin pada masa ini sudah ada modifikasinya untuk hukum-hukum yang telah ditetapkan pada masa periode Madinah. Kita lanjut, yang ketiga, yang terakhir kita akan membahas tentang tarikh tasyrik masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa ini sumber tasyrik Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya disebut nas atau al atau nal. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam nas, para sahabat zaman Khulafaur Rasyidin memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jadi pada masa ini jika ada permasalahan yang terjadi, maka pada masa itu memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jadi jika ada masalah yang terjadi, Khulafaur Rasyidin memakai ijtihad untuk memperoleh hukum. Jadi ijtihad adalah berpegang pada maqul az dan mengeluarkan ilmiah atau hikmah yang dimaksud daripada nas itu sendiri. Kemudian menerapkannya pada semua masalah yang sesuai ilahnya dengan ilah yang dinaskan. Hal demikian kemudian dinamakan dengan qiyas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam ialah yang pertama, pada masa periode Rasulullah itu walaupun jangka waktunya tidak lama, selama 10 tahun, sama seperti pada periode Madinah, tetapi pada periode Rasulullah ini belum berkembang. Umat Islam itu belum banyak, ataupun umat Islam itu belum mempunyai pemerintahan tersendiri. Jadi karakteristik yang sangat dekat dengan periode Rasulullah yang menciri-cirikan periode Rasulullah ini ada dua. Seperti yang saya bahas di awal, yang pertama ada Al-Quran dan hadis. Peraturan perundangan Islam ditentukan dari Al-Quran dan hadis. Semua diambil dari wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ialah terdapat kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya terdapat Allah meminta mereka agar menggunakan akal pikiran dalam menentukan hukum-hukum, karena Allah telah mengistimewakan mereka, kita saat ini, dengan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Dan yang kedua, tasyrik pada periode Madinah ini sudah terbentuknya Islam yang memiliki pemerintahan. Umat-umat Islam pun sudah bertambah banyak pada masa ini. Pada masa ini media yang dilakukan perkembangan Islam, hukum Islam pada masa ini melalui media dakwah. Sudah berjalan dengan lancar pada media ini, sehingga terbentuknya hukum-hukum perceraian, perkawinan seperti yang saya bilang tadi, dan masih banyak hukum-hukum lainnya yang sudah terbentuk pada masa ini. Fase ini berjalan selama 10 tahun, dari sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah hingga beliau wafat. Dan yang terakhir, tarikh tasyrik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini itu keputusan hukum yang diambil yaitu melalui ijtihad. Dari ijtihad inilah Khulafaur Rasyidin memperoleh hukum yang dicari. Dan jalan dalam ijtihad ini adalah berpegang pada maqul anas, kemudian menerapkannya pada semua masalah yang sesuai ilah dan ilahnya. Jadi sekian pembahasan saya mengenai variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam. Di sini saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan materi saya atau pengucapan saya. Jika ada kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Semoga kedepannya dapat
menyampaikan materi-materi yang lainnya dengan lebih baik. Jadi mohon maaf saya ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.